Ibu pekerjaannya apa? Kalau ibu pekerjaannya sebagai pedagang asongan kalau kata orang Jawa. Iya. Belakang keluarga saya itu kalau saya bilang di sini broken home. Saya tidak perlu tutup-tutupi. Iya. Ya. Kan caleg termuda di Kota Padang Sidimpuan. Beberapa instansi itu masih membuat adanya bayaran publik. Pemikiran saya cuman bagaimana saya bisa mengubah sesuatu sistem. Menurut saya, kalau untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan, Misalnya mahasiswa ini ketika demo diajak ke dalam, disuap, ya, lalu berhenti demo. betul. Nah, Ya. itu bagaimana tanggapan Cak? Amo memang indara berokon inda malene peko mau pilih aurap ada boruku dua suara ibagasan yang anak-anak dalam artian berarti membersihkan menghilangkan korupsi. Itu taman yang di bawah jembatan masih bisa diperbaiki dalam artian jangan terbengkalai. Ketika terbengkalai berarti kan selama ini sia-sia dana yang miliaran ini. Iya. Ini 30 anggota DPR itu saja. Coba diganti dulu. Kalau memang tidak ada perubahan nanti setelah anak muda yang duduk ini, ya wes, nggak usah lagi percaya dalam artian ya udah kasus korupsi, ya jual beli jabatan, keluarga backingan segala macam. Ternyata ini penyebabnya ketika masyarakat ingin baik, kita sebagai wakil tertekan merasakan menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya, bukan menjadi pejabat. Ketika saya mencalek, saya terpilih di parlemen, saya akan memperjuangkan apapun yang diinginkan masyarakat dengan catatan berkeliling di daerahnya saja. Daerah pilihannya kan contoh saya nih Padang Sidimpuan Utara dan Tembak. Udah bilang mau urus nasionalan, masa naik butuh isi di Sidimpuan sangat dia. Syahrial Siregar, Ya, bro. caleg termuda di Kota Padang Sidimpuan. Ya, Menurut data kayak gitu ya? data yang disebarkan ya Iya. dari KPU. Jadi saya ingin tahu ini latar belakang Syahrial. Oke, bro. Saya Syahrial. Ya, latar belakang saya sebenarnya masih mahasiswa. Ya. Jujur, saya sebagai mahasiswa, di mana saya pernah menggeluti beberapa organisasi. Kenapa saya suka di dalam struktur dalam artian organisasi kan lebih ke pemerintahan. Itu saya dulu dimulai dari saya SMA itu di OSIS. Di OSIS ya? Saya pernah mencalonkan ini jadi wakil ketua OSIS dan tentunya kalah. Kenapa saya bilang kalah? Ya memang di situ perlunya merebut suara itu dengan sesuatu yang kita andalkan ide dan gagasan. Iya. Nah, ketika kami saat kalah bersama pasangan saya yang saya paling banggakan di situ, paslon yang menang ini, pasangan yang menang ini merekrut kami dimasukkan ke kabinet. Semua pasangan ada dari 4 Jadi pasangannya. waktu kalah itu dimasukkan yang kalah ini ke kabinetnya. Iya, dimasukkan. Jadi dia bilang gini, jadi Sonono bro, Aubo pemenang, lek itu hanya di pas kita pemilihan, mungkin kita caci maki ataupun biasa kan, dalam artian pemilu. Tapi kalau kita udah sekarang, saya ingin kalian itu masuk, bekerja sama dengan saya. Makanya saya sangat bangga, karena di kepemimpinan zaman sekarang itu yang harus kita cari. Iya. Jadi dulu SMA-nya di mana Syahrial? Di Mandua Padang Sidimpuan. Tapi ditengok di sosial media Syahrial ini sering dipanggil Cak. Iya, Cak. Cak ini apa maksud dan maksudnya filosofinya apa Cak ini sebetulnya? Saya filosofinya itu bro, kemarin dari adik saya yang paling kecil perempuan, wanita satu-satunya. Ya. Dia itu tidak pandai menyebutkan nama saya karena kan Syahrial gitu kan. Syahrial ya. Iya, jadi kebiasaan orang memanggil nama saya itu pun jarang. Iya. Nah, makanya orang lebih suka nama panggilan itu saya. Nah, kemarin dia panggil Cak, akhirnya kawan-kawan juga panggil Cak dalam artian dan segala macam. Makanya saya ya udah namanya aja. Kukira Cak itu kan kebanyakan Cak ini kan orang Jawa. Iya, gitu, orang Jawa. Ternyata pas orang tengok Cak rupanya Siregar kan, Siregar marganya ya. Jadi Cak panggil Cak aja lah kan? Iya, boleh. Cak ini dapilnya di mana? Memang di Kota Padang Sidimpuan caleg ya? Iya. Saya caleg calon anggota legislatif DPRD Kota Padang Sidimpuan. Oh, di Dapil 1 Padang Sidimpuan 1 kalau Padang Sidimpuan 1 meliputi kawasan Padang Sidimpuan Utara dan Hutembaru. Hutembaru ya. Oh. Jadi apa namanya? Cak ini tinggal di mana?
tinggal di mana, mungkin latar belakang keluarganya seperti apa. Mungkin kawan-kawan juga penasaran kan sama sosok Cak sendiri. Nah, alhamdulillah saya masih bertempat tinggal di Kayombun. Ya. Ya, itu Padang Silimpan Utara. Kalau kita bilang di dekat Jalan Merdeka kan, itu lintas Jalan Merdeka ini juga. Yang dimana saya sampai sekarang ini berumur 22 tahun. 22 tahun. Nah, dan saya hidup di Kota Padang Sidimpuan selama 22 tahun juga. Oh, berarti memang sudah dulunya di Kota Padang Sidimpuan. Saya masih asli anak Kota Padang Sidimpuan. Yang dimana juga latar belakang keluarga saya itu kalau saya bilang di sini broken home. Saya tidak perlu tutup-tutupi. Iya, iya. Ya. Kan kebanyakan anak muda itu malu dia. Iya, malu. Iya. Karena kenapa? Ada pelajaran yang saya ambil dari kehidupan. Kenapa saya bilang? Walaupun saya itu keluarga broken home, tapi yang saya ambil dari situ adalah bagaimana tetap menjalankan hidup. Bagaimanapun kehancuran kehidupan Anda, ya, keluarga baik apa segala macam, tetap jalankan. Kita jangan sampai yang kira-kira itu bunuh diri kan. Oh iya. Jadi Cak sendiri apa namanya pekerjaan? Berarti sekarang tinggal sama ayah atau ibu? Sama ibu. Sama ibu. Ibu pekerjaannya apa? Kalau ibu pekerjaannya sebagai pedagang asongan kalau kata orang Jawa. Yeah. Ya. Kalau di pedagang kecil pinggir jalan, pedagang kaki lima itu jualan jajanan anak SD. Oh itu kalau boleh tahu di mana jualan apa, Cak? Itu di simpang SMA 4 barisan jualan di situ. Anggut son saro-saro nita dokon marjagal telur gulung Oh iya. Ya, Seorang anak yang jualan telur gulung berani untuk mencaleg ya. Iya. Itu apa motivasinya? Kan kebanyakan sekarang yang mencaleg ini ku tengok yang muda-muda lah dalam tanda kutip. Mungkin orang tuanya toke, ya, pejabat. Ada yang memang pemborong. betul. Kenapa seorang Cak ini berani berkompetisi di dalam pemilu ini, pemilihan calon legislatif di Kota Padang Sidimpuan dengan latar belakang seorang ibu yang hanya dalam tanda kutip seorang jualan asongan. Kalau dibilang penghasilannya cukup-cukup. Iya. Ya. Saya berani karena saya melihat selama saya 22 tahun di Kota Padang Sidimpuan dan selama saya kuliah sekitar 2 tahun yang lewat itu saya ke kuliah itu jujur saya itu naik sepeda konter. Bahkan bukan sepeda sport seperti ini sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan sampai sekarang ke sini juga saya pakai sepeda itu. Oh, naik sepeda tadi? Naik sepeda. Nanti boleh. Oh iya itu ada sana. Iya, oke. Apa yang saya lihat ketika saya berkeliling baik itu Padang Sidimpuan Utara, Pemba. Karena yang saya lewati cuma itu aja wilayah kampus juga kan di Padang Sidimpuan Utara. Yang saya lihat itu apa benar cita-cita orang itu terhambat karena dia tidak punya uang. Dia terhambat karena tidak punya segalanya. Yeah. Saya berpikir di situ. Ketika saya lihat paradigma dalam artian di dalam catatan kita diajarkan itu, apalagi tentang kewarganegaraan kan. Yeah. Oh, kita songon aja oleh dokter. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Yeah, betul. Nah, saya cuma berpikiran saya pasti bisa walaupun bagaimanapun kendalanya pasti bisa. Karena kenapa? Semua orang hebat terlahir dari bawah. Semua yang sekarang duduk itu pasti juga dari bawah. Yeah. Nah, jadi pemikiran saya cuma bagaimana saya bisa mengubah sesuatu sistem. Contohnya sistem yang buruk menjadi baik. Buruk menjadi baik. Buruk menjadi baik. Jadi menurut Cak sendiri sistem yang buruk ini di Kota Padang Sidimpuan, menurut pandangan seorang Cak itu sendiri di Kota Padang Sidimpuan, sistem yang buruk itu yang seperti apa sebetulnya? Nah, sistem yang buruk itu satu contohnya itu ya ketika kita berpendapat seseorang pengen menyampaikan aspirasi dia dari 30 anggota DPR ya kalau kita bilang kan 90% anggota DPR kita tidak pernah mahasiswa. Jujur, selama saya sebagai mahasiswa ya kalau kita pun pengen diskusi ya cuma sekedar diskusi aja. Coba seharusnya sebagai anggota dewan yang kita ketahui artinya Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya lebih mengayomi dan lebih bermasyarakat menurut saya, bukan menjadi pejabat. Beda kalau Anda wali kota baru. Nah, Iya. ya.
Nah, karena dari 30 orang ini, ya seharusnya itu yang harus kita lakukan. Sistem yang mutlak satu, aspirasi tidak tanggapi. Iya. Kita lihat contohnya. Berapa kali kita bahas itu lampu merah, lalu lintas ya, lampu merah. Iya. Lalu lintas. Itu dibahas di dalam forum apa? Baik itu aksi demo, baik itu dalam forum ketika bertatap muka dengan mereka. Iya. Sampai sekarang itu lampu merah di Kota Padang Sidempuan tidak ada. Ada tapi tidak aktif mungkin Iya, ya. ada tapi Iya. tidak aktif kan. Tidak aktif. Kalau kita lihat, apa gunanya ada tiang tapi tidak dipergunakan. Nah, satu. Yang kedua itu sistem yang masih dikatakan apa ya? Ketika saya kemarin, ini pengalaman pribadi. Ketika saya pergi mengurus sesuatu hal dalam hal pendaftaran, Pendaftaran apa ini? baik itu nanti yang mungkin lamar tentara, polisi kan, nah pasti ada persyaratan berkas. Iya. Beberapa instansi itu masih membuat adanya bayaran pungli. Ya. Biasanya disebut apa itu? Kurangir apa? Kurangir. Kurangir. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, kalau kita bilang kurangir uang terima kasih, bro. Seharusnya mereka jangan memaksa. Ada orang memang memberikan kurangir karena dia pengen. Iya. Karena Dia ingin pengen, bersedekah iya, ya kan? bersedekah. Tapi yang kita tidak enakan itu dipaksa. Dipaksa ya. Nah, pengalaman saya jujur, ini kemarin di salah satu instansi, saya sudah siap apa pemeriksaan segala macam, tidak usah kita sebutkan di sini kan. Iya. Jadi Iya. itu saya cuma memiliki uang 10.000 di genggaman tangan saya. Nah, setelah saya mau keluar, saya sengaja, terima kasih Pak, kalau gitu saya bawa hasilnya ini. Tunggu dulu, masa nggak tahu? Dia berbahasa begitu. Masa nggak tahu? Iya, Kan? masa nggak tahu? Apa itu Pak? Hari ini kamu harus kayak gini. Udah bilang mau harus nasionalan. Oh, loh, loh. Masa naik butuh isi di pondok sama dia. Ya, jadi ya udahlah, saya relakan uang yang 10.000 dengan catatan saya kasih dengan tutup tangan. Nah, ketika saya kasih, saya lari. Nggak ada diprotes. Nggak ada, pokoknya karena saya lari. Kalau mungkin diprotes sebenarnya, ketika saya lari ya langsung tancap gas. Iya, iya. Nah, udahlah, cuman itu uang saya kan gitu. Nah, itu dia salah satunya. Dan saya pernah mengurus KTP. Kalau ini KTP. KTP ini langsung Nah, capil ini ya Ya, tempat. capek. Kalau ini jujur saya kita. Nah, Iya. karena kemarin saya ngurus KTP itu kalau pengen ekspres ada biayanya. Iya. Ya, kalau pengen lama ya udah bersabar gitu kan. OP Sony juga deh sebetulnya. Kan ini ngobrol kan. Kalau itu jadi, memang tidak menjadi rahasia lagi iya, sebetulnya. tidak menjadi rahasia. Sebenarnya sistem-sistem yang buruk ini. Terus itu pengennya saya cuman pelayanan ini juga, tergantung pelayanan di pemerintahan kita. Karena banyak masyarakat mengeluh ketika pengen mereka melaporkan apa segala macam, baik instansi manapun pelayanan kita masih buruk gitu. Berarti menurut Cak sendiri, menurut Syahrial sendiri itu tugas dari anggota DPR sebetulnya. Iya betul. Sebagai anggota DPR seharusnya lebih memperhatikan aparatur negara yang bekerja. Aparatur sipil negara ya. Aparatur sipil negara. Jadi ada pertanyaan nih Cak. Sepaham apa seorang Cak sendiri dengan masyarakat Kota Padang Sidimpuan? Menurut saya, kalau untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan, walaupun saya belum terjun nih ke Iya. lapangan, ya, spanduk saya juga belum ada, Iya. bukan? Nah, kalau saya, ya Iya. sabar dulu gitu ya, banyak. Saya pernah terjun sekali ke lapangan, itu di pasar Halmahera. Halmahera yang Iya. baru berdiri nih ya, yang terjadi banyak konflik di Konflik, dalamnya. betul. Saya berbincang-bincang ya bersama masyarakat. Nah, yang dimana masyarakat banyak keluhan ketika itu, walaupun pasar ini sudah ada, tapi masih ada oknum penjual yang masih berkeliaran. Berkeliaran dalam tanda kutip di luar Masih dari di pinggir di emperan. Iya, emperan. Itu Cak sendiri memandangnya seperti apa? Berarti kurangnya pemerintah dalam hal mengawasi ini, kita memang dibuat solusi, dibuat solusi pasar, dikasih pasar, tapi masih ada beberapa pengawasan yang masih kurang. Seharusnya ditindak tegas. Tapi kalau kita lihat kan dari pemerintah sebelumnya mereka mengantisipasi itu dengan membuat posko Iya, posko apa namanya Satpol PP di Satpol situ PP kan. ada di situ. Nah, seharusnya ya sebagai posko yang kita dirikan jangan hanya sekedar posko, tidak ada gunanya. Banyak posko-posko yang dirikan ya di situ cuman duduk, Iya. lihat. Seharusnya ya
seperti posko yang kita lihat zaman dahulu loh, skamling gitu, Iya. masih keliling-keliling nengok apa situasi yang terjadi di situ. Seharusnya begitu. Tapi kalau satu sisi aku nangkapnya ini, Cak. Mas. Di apa ini kan, pasar Almahera ini memang ada beberapa bertanya sama orang-orang yang penjualan di pasar. Katanya terlalu mahal harga lapak. Ya, Terus yang kedua, ketika orang itu udah bayar lapak mahal-mahal, rupanya pembeli sepi. sepi. Nah, itu kayak mana solusinya menurut Cak itu sendiri? Karena kan banyak simpang siur ini Iya. ceritanya. Sebenarnya satu, memang kalau itu saya juga dengar, Nah, kalau soal lapak itu terlalu mahal. iya. Sebenarnya solusi yang harus diberikan pemerintah itu seperti yang saya bilang. Jangan mengambil sesuatu dari rakyat yang sedang berusaha. Coba yang kita buat itu untuk mendapatkan APBD itu lebih dari seperti yang kita lihat di Kota Parang Selimpang kan hanya pajak. Iya. Coba kita lihat daerah-daerah yang masih bisa kita buat tempat para wisata. Tapsel besar gara-gara apa? Para wisata. Iya. Coba kita berkaca di situnya. Dalam artian seperti yang saya bilang, coba si Marsang itu coba dikelola Jadi pariwisata. pariwisata. Pasti banyak Iya. yang bakalan datang di sini. Pasti banyak investor-investor luar yang bakalan datang. Setelah adanya itu pasti ada yang bangun villa. Betul nggak? Tapi kan pertanyaannya, tanah yang ada di Semarsang itu apakah itu milik apa, pemerintah daerah? Nah, Atau kayak mana gitu? saya memang belum tahu soal itu, Hmm. jujur. Tapi kalaupun itu bukan milik pemerintah daerah, setidaknya pemerintah daerah itu bisa bernegosiasi. Iya. Ya, bagaimana caranya biar daerah ini Nah, iya. Masih Itu kan sebetulnya tugasnya dari kepala daerah kan. Kepala daerah Karena memang seharusnya. skill kepemimpinan itu adalah salah satunya negosiasi. Selain daripada komunikasi kan. Seperti yang kita lihat sekarang, ya mungkin alhamdulillah sejauh ini beberapa kantor di Tapsel sudah pindah. Yang dari Kota Parang Iya. sudah di Tapsel, tapi belum sepenuhnya. Kalau saya itu menurut saya masih banyak aset-aset Tapsel yang berada di Kota Parang Selimpang. Seharusnya itu juga dipikirkan bagaimana biar memang aset-aset Tapsel ini bisa berada di Kota Parang Selimpang. Itu kan negosiasi. Iya. Jadi ada pertanyaan lagi nih, Cak. Ya. Kenapa kan sering juga ikuti Cak di sosial media? Ya, Rupanya betul. suka demo, Suka suka ribut ya. Ya. Maksudnya suka mengapakan aspirasi dari masyarakat kan. Kenapa seorang Cak itu berani untuk hal-hal yang seperti itu? Kan nggak semua mahasiswa sebetulnya yang bisa berani kayak gitu. Betul. Apa motivasi ataupun apanya, latar belakangnya? Kalau saya pribadi ya, sebagai selaku mahasiswa, kalau kata orang sosial kontrol masyarakat itu kan. Saya bukan BEM UGM yang lagi viral ya. Nah, saya jauh berbeda dengan beliau, walaupun saya pengkritik keras, saya masih Ya. tahu adab dan sopan santun. Yang dimana kenapa saya bilang mahasiswa harus kritis? Itu hal yang wajar. Kritis kita boleh, tapi tetap adab dan sopan santun. Karena kenapa? Ketika saya melakukan hal demo itu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Tentunya bukan hanya isu nasional yang harus dibawakan, isu daerah selalu kami bawakan juga. Berapa rekan-rekan yang memperjuangkan tersebut. Dan saya geluti demo itu dimulai dari ini 2023, tahun 2021 saya sudah ikut. Itu kemarin saya masih sebagai mahasiswa yang masih barisan belakang, bukan orator dan segala macam. Saya sudah ikuti. Apa yang saya lihat di posisinya? Banyak dari anggota DPR yang takut, bahkan yang tidak pernah terlihat pun ada, yang untuk menanggapi aspirasi-aspirasi dari mahasiswa ini, dari masyarakat ini. Iya, iya. Masih banyak. Itu yang membuat kekecewaan di antara kita. Seharusnya kalaulah kita memang memikirkan kita sesama rakyat, Iya. kan mereka dipilih karena rakyat, mereka juga dari rakyat dulu. Tapi boleh kupotong, Cak. Boleh. Jadi silakan. kan ada juga paradigma di masyarakat bahwasanya mahasiswa ini juga udah masuk ke gerbong-gerbong yang seperti itu. Dalam tanda kutip, banyak masyarakat yang tidak percaya kepada mahasiswa ketika demo karena tidak menjadi rahasia umum juga bahwasanya mahasiswa ini ketika demo diajak ke dalam
disuap, Iya. lalu berhenti demo. Betul. Nah, Ya. itu bagaimana tanggapan Cak ataupun Cak atau Cak itu pernah menjadi bagian hal yang seperti itu? Tentu tidak. Ya. Ya, saya jawab. Saya tidak akan pernah mengikuti demo yang kalau bahasa di sini kita demo Sulapanonom. Lapanonom. Ya, itu Lapanonom itu. Aku sering dengar di warung kan, Nah. kita Lapanonom katanya. Ya. Saya kenapa saya selalu tekankan ketika ada seseorang mengajak saya demo, saya selalu baca dulu. Ini untuk demo apa? Kepentingannya untuk siapa? Ya. Dari mana asalnya? Buktinya ada nggak? Saya selalu teliti sebelum saya terjun ke lapangan. Saya harus pelajari, saya harus teliti, dan saya harus cari tahu fakta dan datanya. Saya tidak mau demo asal-asalan. Jujur, selama karir saya demo, makanya nama saya belum tercoreng dengan demo 8 ini. Iya. Coba cari saja di Padang Sidimpuan. Saya belum pernah tercoreng dengan demo 8 ini. Saya selalu menghindari demo-demo yang seperti itu. Saya hanya pernah selalu mengikuti demo yang memang isu yang dibahas memang kebanyakan kita semua, yang masanya bahkan ribuan, bahkan ratusan. Kalau untuk 10 orang, 20 orang, nah saya tidak sering mengikuti itu. Tapi saya pernah melakukan sekali, itu cuman kami 5 orang. Kenapa saya bilang 5 orang? Ini saya gunakan kemarin karena masyarakat pengen didampingi. Kami memang 5 orang. Ini demo apa ini, Cak? Itu kemarin kasus korupsi. Dugaannya, kita bilang dugaan kasus Iya. korupsi. Yang dimana masyarakat desa pengen, mereka ini banyak loh masyarakat desa yang berdebat. Mereka pengen didampingi. Nah, ketika kami cuma 5 orang, di demo selanjutnya kami membawa massa dengan warga desa, membuktikan bahwasanya demo ini tidak ditinggalkan. Memang real dari masyarakat yang hanya pengen didampingi. Iya. Mereka pengen didampingi. Kita tahu masyarakat kita seperti yang di desa. Saya bukan mengecilkan mereka. Mereka juga Iya. tertekan apabila ada ancaman-ancaman dari luar. Itu dia. Intinya, selaku saya masih di Sidimpuan ini, ya pemerintah janganlah berharap tenang-tenang saja gitu. Iya. Ya. Ngeri Kenapa? apanya? Saya cuma satu yang saya takutkan. Kalaupun saya nanti dibunuh, gitu ya kan. Kalau ada ancaman segala macam, Iya. ya tetap berserah diri sama Tuhan saja. Menurut Iya. saya backingan saya sih banyak orang yang nanya siapa sih backingan anak yang satu ini gitu. Saya cuma jawab Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Siap. Memang anak-anak muda patutlah untuk berkiblat ke Cak sebetulnya. Ya. Tapi Amin dulu. Ya, ada pertanyaan, Cak. ya Yang beberapa akhir-akhir ini sebetulnya ribut juga sebetulnya di Kota Padang Sidimpuan. Masalah mengenai taman yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Itu yang di bawah jembatan kan? ya yang Nah, sekarang udah ada taman baru lagi. Taman Itu kayak baru mana lagi. tanggapan Cak sendiri pribadi sebagai caleg lah dulu kita buat Ya. ya dalam hal yang seperti ini. sebagai caleg, saya menilai itu ada antara pro dan kontra. Nah, Saya setuju dengan pembangunan taman yang ada di Kampung Losung, depan simpang yang ada di pabrik gas ini, ada simpang ke dalam blok kan sebelah kanan. Itu sangat saya setuju dengan pembangunan itu. iya. Nah, kenapa saya bilang sangat setuju? Selama saya di Kota Padang Sidimpuan, mungkin baru kali ini ada taman yang dibilang bisa untuk masyarakat yang mungkin tidak mempunyai badan uang, kita minim ke bawah. Iya. Ya. Mereka hanya bermodalkan jalan-jalan, Iya. ya masyarakat juga perlu refreshing, dan mungkin hanya jajan 10 dari mungkin awang GP ku 10.000, mia 5.000, mia sondong-andongan kan kita buat cuma sangat sedia ke Nah, tempat-tempat mahasiswa diskusi. kita marma yang lengja, kita lengja nongkrong lengja, sedia peng ang mana nama repeng ando 10.000. Jadi taman ini bagus, cocok. Jadi mereka bisa tempat di situ membuat pemikiran mereka lebih bagus, dalam artian ya harus dijaga juga. Iya. Terus yang kontranya itu pembangunan taman di bawah jembatan Siborang. Nah, kemarin saya beberapa teman rekan-rekan dari BEM yang dimana kami manajer langsung juga ikut. Itu pintu utama ke bawah itu ditutup. Alasannya? Tak tahu juga, saya juga heran. Tapi itu kan sebetulnya Akses udah siap langsung. tamannya. Iya, udah siap. Siap. Tapi kenapa ditutup? Ditutup gitu kan. Kami mencari jalan lain itu dari jalan warga
simpang-simpang kecil. Iya. Ada satu jalan yang masih tembus ke bawah, Bisa masuk ke dalam. bisa masuk ke dalam. Kami masuk, ternyata keadaannya sampah berserakan, eh, bangunan diterpa seperti hancur gitu kan. Mungkin godang lah. Ya, itu ada rolnya. Cuman yang nggak enaknya hancurnya berlobang. Ini keramik, tapi nggak ada tanahnya, langsung lobang dulu baru tanah. Oh iya. Berarti kan ada sesuatu kejanggalan juga kalau dalam hal pembangunan. Seharusnya hancur pun dia, masih ada tanahnya dulu. Ini Iya. Langsung berlobang. Nah, berarti ada di dalamnya yang kurang. Iya. Bagus material atau tanahnya kurang gitu kan. Tapi kalau nggak salah pembangunan itu ber-mm Iya. anggarannya kalau nggak salah, Cak. Ya, sampai miliaran yang bisa mungkin kita gunakan lebih banyak. Nah, saya cuma ingin pemerintah, mungkin saya nggak tahu yang dimana disalahkan ini, mau pemerintah wali kota sebelumnya atau penjabat sekarang. Saya lebih berpikir bagaimana solusi itu taman yang di bawah jembatan masih bisa diperbaiki, dalam artian jangan terbengkalai. Ketika terbengkalai berarti kan selama ini sia-sia dana yang miliaran ini. Iya. Apa gunanya jadinya dibangun itu? Lebih baik dibuat tempat ibu-ibu mencuci. Itu menurutku aib sebetulnya. Iya. Nah, dan saya pengen juga di dalam hal pembangunan mungkin kita itu tentang beberapa pembangunan seperti Tugu Raja Wali, Jambi Raja Wali kan. Oh iya, ada seperti cuman pintu Iya, aja ya. kayak pintu kalau bilang lurus ke bawah gitu ya. Iya. Nah, itu kemarin saya lihat kalau di papan RAP-nya, ya, papan anggarannya itu sekitar 9 kurang lebih ya. Saya lupa angkanya, cuma saya pernah foto. Itu 99 juta. Hanya untuk membuat Iya, tugu. bangunan tugu itu. Nah, satu yang saya kecewakan, itu oke mungkin kalau kita harus membicarakan anggaran, ya mungkin ada hitung-hitungannya. Tapi apa fungsi tugu tersebut? Iya. Aku pun- Seharusnya Ah, ikonik yang harus kita buat sebagai tugu itu mengikonikkan bahwasanya itu kota Padang Sidimpuan loh gitu. Iya. Nah, kemarin di saat kami pernah mengikuti acara diskusi tentang pelestarian budaya adat, itu kemarin di Hotel Natama, Itu siapa yang buat kegiatan? itu dari apa? BPK, Badan Pelestarian Kebudayaan, Kebudayaan. bukan Badan Pemeriksa Oh. Keuangan. Iya iya. Saya BPK. juga sok kemarin kan BPK nih kan. Rupanya kebudayaan ya. Iya, kebudayaan. Mereka membuat diskusi ini, ada beberapa tokoh adat dan masyarakat di Kota Padang Sidimpuan menyayangkan pembangunan di Kota Padang Sidimpuan. Apa itu? Itu dia mengatakan seperti tempat duduk yang di dekat pajak buah, Hah? itu tempat taman kecil, itu tulisannya I Love Padang Sidimpuan. Kalau kita lihat di Kota Padang Sidimpuan, mungkin itu kurang etik untuk adat dan budaya. Nah, sama seperti yang saya katakan juga, tugu itu seharusnya lebih ke identik dan adat budaya, dinampakkan gitu. Mungkin dengan aksaranya mungkin. Iya, aksaranya. Ada, Mungkin contohnya kayak gapura. Hmm. Kita masih lihat gapura sekarang tidak ada lagi tulisan-tulisan ya, aksara Batak kita gitu. Atau Padahal- desain apa ya? Anggo ingat aja lo bro, waktu SD aku, natagian DP damar syajar bahasa daerah. Oh loh. Betul. Adong DP buku nih, baik tulisan nih, baik tulis aha mana ratai. Halo. Sekarang kalau kita lihat, no, Enggak ada lagi ya. ada lagi. Bahkan inilah kekurangan kita di Kota Padang Sidimpuan. Kita boleh maju, kita boleh lebih berteknologi, tapi dibarengi dengan terus adat budaya ini masih ada. Halo. Betul. Seharusnya itu yang dipikirkan oleh pemerintah, kalau menurut saya pribadi. Jadi menurut Sahril sendiri, sebelum kita lebih dalam Iya. membahas soal percalekan ini ya, fungsi DPR itu sendiri apa menurut Cak Menurut Sahril? yang saya pelajari dan saya baca beberapa buku dan artikel, bahkan di peraturan perundang-undangan, kalau dia di daerah, fungsi DPR yang pertama sebagai fungsi anggaran, budgeting, dia harus tahu ya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah dia harus lihat, karena tentunya anggota DPR juga harus ada tekenannya. Itulah yang dikatakan rapat
LPG apa segala macam yang dilakukan rapat di kantor DPR kan. Yang kedua itu sebagai legislasi yang dikatakan fungsi sebagai membuat peraturan daerah. Seharusnya DPR lebih banyak membuat peraturan-peraturan yang ada di Kota Padang Sidimpuan, membantu pemerintah kota agar Kota Padang Sidimpuan ini lebih tertata dan rapi. Itu berarti fungsi DPR. Ya, yang terakhir, yang ketiga itu fungsi pengawasan. Pengawasan ya. Nah, DPR ini sebenarnya pengawas. DPR ini sebenarnya harusnya itu membela rakyat, pro rakyat gitu. Namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya dia lebih mempedulikan rakyat daripada pejabat-pejabat lainnya. Iya. Nah, dia harus mengawasi ketika anggaran yang digunakan ini lebih berfungsi ke masyarakat atau tidak. Seharusnya ini fungsi DPR, seharusnya yang harus masyarakat tahu. Iya. Dan anggota-anggota DPR yang duduk sekarang juga harus tahu gitu ya. Saya nggak tahu juga, entah ada yang nggak tahu gitu kan. Iya. Nah, seharusnya anggaran-anggaran yang dilakukan itu dipikirkan. Apakah lebih banyaknya manfaat ke masyarakat atau tidak? Seharusnya di situ. Sebagai DPR. Jadi kalau di baliho itu banyak janji-janji aneh-aneh itu belum tentu 100% betul ya. Tentu, itu masih omongan. Karena tadi kata Cak sendiri fungsi DPR itu sebetulnya mengawasi. Iya, betul. Rapat apa segala macam itu kan. Iya, yang 3 tadi fungsi itu. Nggak bisa mengubah dunia DPR ini. Nggak bisa. Kalau Anda ingin mengubah dunia. Karena kan di baliho kan Cak kan banyak itu. Iya. Poin-poinnya kayak seolah-olah dia pahlawan bisa mengubah dunia gitu kan. Makanya. Itu kebanyakan para caleg yang belum paham itu. Tapi ada satu fenomena menurutku, atau aku yang kurang paham atau kayak mana, mungkin mana tahu ada masukan dari Cak kan. Ya. Aku sendiri kan lama di Sumbar. Betul. Jadi kalau di Sumbar itu, di Sumatera Barat, banyak anggota DPR-nya itu buka-bukaan soal anggaran. Salah satunya dana pokir. Ya. Pokir ini pokok pikiran kan. Di sini di Kota Padang Sidimpuan atau di Tapanuli bagian selatan, ku tengok nggak ada anggota dewan yang berani menampakkan dana pokirnya. Kalau nggak salah dari kawan-kawan yang di Sumbar katanya dana pokir ini pokok pikiran setiap anggota dewan dapat. Kalau nggak salah 2M atau 10M. Ya. Itu misalnya nanti di akhir tahun atau masa-masa seperti Ya. ini, dana pokir itu dikasihkan untuk masyarakat, mungkin lomba futsal Ya. atau lomba ini. Betul. Atau buat penanaman apa Ya, segala betul. macam. Itu dana pokok pikiran satu individu anggota dewan kan. Tapi di sini kita nggak ada. Yang ada mungkin nanti misalnya anggota dewan yang lama-lama ini dia kan petahana, Iya. mau mencalon lagi. Jadi dikumpulkan masyarakat, dibuat tenda, dibuat wajah dia, dibagi-bagikan minyak dan beras. Betul. Tidak dikatakan dana pokir. Jadi dana pokir ini kan pokok pikiran dia. Pikiran dia sebenarnya. Iya. Itu kayak mana pendapat Cak sendiri? Nah, itu yang sebenarnya yang seharusnya itu bekerja sama dengan rekan-rekan. Kalau harapan saya sih, marilah. Walaupun saya masih Iya. sendiri nih, Iya, Cak. saya nggak takut sebenarnya. Siap. Siapapun yang terpilih di 2024 nanti sebagai anggota DPR, harapan saya lebih banyak bekerja sama untuk baiknya, bukan untuk buruknya, apalagi kepentingan pribadi. Seperti yang saya lihat sendiri, kurangnya keterbukaan anggota dewan Ya. dengan masyarakat, bahkan dengan kita sebagai mahasiswa, seharusnya lebih terbuka. Ya, apa yang ditutup-tutupi coba. Kalau ditutup-tutupi berarti kan ada yang salah. Nah, menurut saya itu saja. Berarti ada yang salah. Berarti ada mungkin kejanggalan-kejanggalan ataupun dibilang kasus korupsi. Iya. Jadi ada tanggapan di masyarakat ini, Cak, masalah anak muda ketika mencalon ingin jadi pemimpin. Ya. Dia bilang kayak gini, Cak. Itu kalau anak muda maju sebagai pemimpin nggak etis katanya. Karena nggak mungkin anak-anak kita panggil Pak Ketua, Bos gitu kan. Itu kayak mana menurut Syahrial sendiri kan? Karena kan budaya feodal ini di masyarakat masih lengket kan. Ya. Nah, jadi ada beberapa kayak supir angkot, aku nanya kan, kayak mana menurut kalian kalau anak muda maju sebagai pemimpin? Contohnya kan di pemilihan presiden kita sekarang ini kan, Ya. cawapresnya ada salah satu yang masih muda gitu. Kayak mana menurut Cak sendiri? Gini bro, kalau kita bilang pemuda, ya, kita buatlah umur sampai 30, paling apa 30 tahun, dari 20-an sampai 30 tahun. Ini masih produktif. Sebagai pemuda, mungkin salah satunya saya. Memang kalau kita bilang dengan kata tidak etis,
itu belum pas. Kenapa saya katakan? Ini ruang lingkup kecil nih. Nanti banyak pun yang bahas ini. Iya. Itu kan di pemerintahan kampus. Cuman saya mencontohkan. Betul. Nah, itu ketika saya masuk semester 1 di kampus, saya sudah menjabat menjadi ketua komisi pemilihan raya mahasiswa. Bukannya tidak ada di situ senior yang lebih senior semesternya daripada saya. Bahkan saya menjadi ketua. Kalau kita katakan itu tidak etis, dari mana tidak etisnya kalau memang orangnya memang berkualitas? Satu yang kita lihat, jangan kita lihat dulu umurnya. Banyak orang mengatakan, ya kamu kan masih anak-anak gitu kan, apa yang baru belajar gitu kan. Ini sebenarnya sebagai anak muda yang berani maju, saya jujur, anak muda yang berani maju itu lebih percaya diri dalam artian banyak ketakutan dari orang-orang dewasa ketika anak muda maju, karena mereka bakalan tahu apa sih isi selama ini di perpolitikan, apa sih isi selama ini di pemerintahan. Kita ini kan selama ini ya ditutup. Iya. Satu yang harus kita lihat, kenapa kita contohkan juga di apa ya namanya ini capres yang sekarang ya. Kita pengen Indonesia ini jadi apa namanya masa keemasannya itu di 2045. Kita hitung dari sekarang. Umur saya 22 bro, umur bro 24. Oke, ini tahun 2024 mau datang. Kita hitung ke 2045, sekitar 20 tahun lagi. Betul tidak? Betul. Sekitar 20 tahun lagi, itu masa siapa? Kita lah. Masa kita loh. Masa kita. Kapan biar bisa jadinya masa keemasan itu kalau bukan kita lagi yang akan memperjuangkannya. Berarti Cak sendiri, bro sendiri nggak setuju dengan statement masyarakat dalam tanda kutip nggak etis kalau anak-anak yang mimpin? Kalau anak yang mimpin saya setuju dengan dalam artian kalau tidak berkualitas ada di belakangnya. Tapi kalau dia masih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan bisa. Saya bukan membela dalam salah satu ya cawapres gitu. Saya bukan bilang mana yang bagus, walaupun dibilang ya saya suka Prabowo gitu. Nomor 1 Anies bagus sebagai presiden capres, nomor 2 bagus Prabowo, nomor 3 Ganjar dulunya bagus, sekarang nggak tahu ya kita lihat pilihannya. Tapi kalau di nomor 3 itu yang paling bagus siapa? Ya Mahfud MD-nya, cawapresnya. Nah, tapi di antara nomor 1 dan nomor 2 apa yang saya lihat? Di cawapresnya. Walaupun dia bilang dia anak presiden, walaupun dia dibilang yang paling masih muda apa segala macam, tapi kita lihat kinerja dia jadi sebagai wali kota Solo. Ada nggak catatan hitam ini? Ada nggak dia kasus-kasus di ketika dia jadi wali kota Solo? Belum ada sampai saat ini. Bahkan Solo itu lebih maju, bahkan lebih berkembang. Coba kita lihat ke Cak Imin, bukan Cak Rehar ya. Kita lihat ke Cak Imin. Ya, latar belakang yang saya lihat pelajari ketika dia mengambil alih PKB dari Gus Dur sudah menjadi catatan hitam ketika dia jadi ketua pernah MPR. Tapi bisa aja argumennya gini Cak, dia mungkin udah lama bergelut di situ, jadi banyak masuk ke lubang-lubang kan, naik lagi masuk lubang. Udah panjang pengalaman. Bisa saja mungkin argumen dari kawan-kawan yang lain yang pendukung nomor 1 mungkin dibilangnya kalau yang si Cak Imin si nomor 2 si Gibran masih baru begitu. Bisa aja mungkin kan. Makanya aku nggak mau masuk ke situ. Kalau aku cuman pembahasan di situ ambil saya. Kenapa? Dia pernah memasuki kasus korupsi yang ditutup-tutupi, itu kasus kardus durian. Bayangkan bagaimana ketika kita memilih pemimpin bangsa yang akan menjalankan roda bangsa ini lebih baik. Masa kita memilih orang yang pernah punya kasus? Saya lebih baik jujur. Ketika saya mungkin terjerat kasus, saya lebih baik menjadi warga biasa, tidak bakal pernah terlihat lagi. Bahkan ada rasa malu. Orang yang kebanyakan orang kan tidak punya rasa malu. Iya betul. Jadi ada lagi pertanyaan Cak untuk Cak ini masalah soal jual beli jabatan di Kota Padang Sidempuan. Itu kan
nggak jadi rahasia lagi Nggak sebetulnya. jadi Udah rahasia. tahu orang semua. Betul. Masuk ke untuk jadi kadis sekian M, untuk jadi ini sekian ratus juta, mungkin puluhan juta, atau masuk honor aja Kayak 20 juta. kita. Itu kayak mana tanggapan Cak sendiri terhadap fenomena yang ada di kota kita? Ini kita kota Parang Sidempuan lah. Saya membahas ketika sesuatu yang kita inginkan yang terbaik tercipta, ada 3 elemen yang harus bekerja sama. Yang pertama masyarakat, yang kedua aparaturnya, yang ketiga lembaga penegak hukumnya. Aparatur ini pemerintah atas kampung. Ketika hanya masih satu yang bilang mempunyai niat baik, 2 dari yang lain ini masih mempunyai niat jahat, tidak akan pernah tercipta. Tadi apa yang 3? Yang pertama masyarakat, Masyarakat. yang kedua aparatur pemerintah, Aparatur. yang ketiga lembaga penegak hukum. Iya. Kenapa saya katakan hidup ini berdampingan? Kenapa saya ini selalu saya di pikiran saya, apa sih yang membuat tidak hilangnya kasus-kasus korupsi, ya jual beli jabatan, keluarga backingan segala macam. Ternyata ini penyebabnya ketika masyarakat ingin baik, kita sebagai awaknya tertekan. Seharusnya dia mempunyai niat baik, gara-gara 2 sistem yang jahat jadi jahat. Iya. Jadi terbawa Nah, ke arus itu ya. harus terpaksa seperti yang saya katakan, saya nggak tahu lagi mau apa seperti saya mengurus rumah yang saya bilang itu 10.000 itu ya saya sudah akan, walaupun itu kan dibilang apa, sebenarnya itu udah jahat. Iya. Jujur itu jahat. Itu baru satu kasus ya. Iya, tapi kalau saya tidak kasih 10.000, surat saya tidak bakalan keluar. Nah, Iya, tapi iya. memang kalau saya bilang, ya saya bersyukur masih ngasih 10.000 dan lari. Ya, dan lari. Iya. Tapi kalau sempat saya ngasih apa juga, itu yang harus kita lakukan. Jadi ketika ada 2 elemen, harapan masih ada. Iya. Contohnya, ketika masyarakat pengen kebaikan dan pemerintah berpikir tidak untuk melakukan hal-hal dan menindaklanjuti kadis-kadis, kepala dinasnya, bahkan kepala-kepala pejabat lainnya, itu masih bisa diantisipasi atau diminimalisir. Tetapi ketika penegak hukum ikut, itu bakalan bisa diberhentikan sepenuhnya. Kenapa saya berkatakan begitu? Penegak hukum ketika dia membuat si pelaku lebih efek jerah, dan pemerintah juga ikut mendukung, siapa yang mau dia tanggapan si pelaku? Dia mau minta tolong sama siapa lagi? Kebanyakan kan ketika jadi pelaku dia minta tolong sama pemerintah, dia minta tolong sama penegak hukum, kalau tidak dibantu pemerintah sama penegak hukumnya. Nah, Karena masyarakat juga ikut iya, ikutan kan. masyarakat juga ikut ikutan. Sebenarnya sama masyarakat, itu yang saya katakan. Makanya kalau saya jujur, ya saya terus berjuang, walaupun sampai saat ini saya masih sendiri. Harapan saya jangan ada lah, dalam artian orang yang berbuat kebaikan ini jangan sempat tidak ada lagi. Iya. Kenapa saya katakan? Ketika sudah tidak ada lagi yang berbeda haluan, atau kata bilang, banyak orang yang bilang, bro, beda-beda kali jalan. Ya. Itulah mungkin titik kalau bilang kita bisa kiamatnya dunia. Karena tidak ada lagi yang berbuat baik. Ngapain untuk hidup? Gak ada oposisi ya. Iya, tidak ada lagi yang bakalan mengkritik apa Iya. segala macam. Makanya dari itu saya cuman mengharapkan ketika kehadiran orang-orang baik terus dari perjuangan, walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi dia ide dan gagasan ini lebih mahal. Orang-orang di luar kita lihat, orang-orang yang punya ide cerdas itu lebih dihargai daripada punya banyak uang. Iya. Tapi beda dengan di Indonesia. Betul betul. Ketika ada menciptakan sesuatu apa segala macam tidak pernah dipandang. Tapi coba kita bawa seseorang yang mempunyai ide ini keluar, pasti langsung direkrut, bahkan dijadikan di situ yang paling terbaik. Itu seharusnya. Jadi orang yang punya ide gagasan ini seharusnya itu yang kita dukung. Bahkan kalau yang saya dengar-dengar ya, banyak orang yang bahkan di luar itu rela memberikan dana dia pribadi untuk mendukung seseorang ini diterima. Iya.
karena mempunyai ide dan gagasan lebih bagus untuk bisnis. Kebanyakan sekarang yang mendukung. Tapi ada juga kayak gini, Cak. Dia punya ide dan gagasan tapi nggak berani untuk menyampaikan. Nah, Ada juga yang seperti itu. ada juga. Dia yang punya ide dan gagasan tapi tidak berani menyampaikan. Ini masih kekurangan kedekatan. Banyak. Ini yang dinamakan dengan introvert itu. Seharusnya orang-orang, rekan-rekan mungkin dimulai dari teman dia, dari merangkul. Ketika dia dirangkul, dia berbicara, ya ini harus terus. Bagaimana dia yang tidak mau bicara ini lama-lama mau berbicara. Saya juga bisa seperti ini sejauh ini gara-gara saya biasakan berbicara. Bahkan dulu pas di masa covid-nya lewat Zoom, harus kita biasakan. Walaupun kita ngomong-ngomong sama diri sendiri lewat dari HP kayak orang goblok-goblok, seharusnya kita biasakan. Kebiasaan itu akan bisa terjadi ketika kita mau melakukan. Dari niat, kebiasaan menjadi karakter. Nah, itu yang harus kita banyak pelajari. Sebagai mahasiswa seharusnya lebih banyak belajar terus. Jadi kalau seandainya Cak ini terpilih sebagai anggota dewan di Kota Padang Sidimpuan, apakah Cak tetap seperti ini, selantang ini, atau memang kan itulah tadi permasalahannya. Kalau misalnya anak muda di parlemen misalnya tidak berani lagi, tidak lantang lagi, karena yang kursi lainnya itu kan orang tua semua kebanyakan mungkin yang mendominasi. Apakah Cak akan tetap lantang seperti ini dan apa jaminannya? Saya cuman mungkin kepada masyarakat, ketika masyarakat masih mau mendukung saya dan percaya kepada saya, segimanapun itu sulitnya nanti di parlemen, saya pasti akan perjuangkan. Bagaimana lantangnya saya di sini, di luar bahkan, saya pasti akan tetap lantang di sana. Karena bagaimanapun tujuan saya, ada satu dosen yang sangat saya banggakan dan hormati, dia cuma satu mengatakan. Kalau boleh tahu siapa dosen itu, Cak? Beliau, ya kalau saya bilang anutan lah bagi saya. Tak usah sebut nama ya. Karena ini ya, kalau saya bilang beliau ini orang lapangan juga. Satu hal yang dia pesankan kepada saya ketika dia tahu saya mencalek, dia mengatakan kepada saya, silakan ambil langkah. Mau seburuk apapun pimpinan, satu, mau seburuk apapun partaimu, tetap jalankan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi gini, ketika kita masuk partai, kan banyak orang yang menilai partainya apa. Itu tergantung di orangnya. Seharusnya kita berkaca dengan Pak Jokowi. Apa yang saya lihat dari Pak Jokowi selama ini? Dia berani mengambil langkah yang bisa merugikan partai tersebut. Nah, sama seperti saya juga akan mengambil langkah ketika itu memang sudah dalam artian bukan bagian ranah saya ataupun menjolimi bagi saya berani mengambil langkah dan saya pastikan kepada masyarakat apabila saya terpilih lebih baik saya berhenti dari pekerjaan tersebut. Jika memang itu sudah tidak masuk akal dan terjolimi di dalam parlemen ini, untuk apa kita terus-terusan di situ menambah dosa? Berarti Cak berani ketika misalnya tidak saya bisa akan mengundurkan diri. Saya lebih mengundurkan diri, cari pekerjaan yang lain. Untuk apa saya mau kejar dunia? Kalau kita hitung-hitung dunia ini tidak lama lagi. Saya mau ketika saya mencalek, saya terpilih di parlemen, saya akan memperjuangkan apapun yang diinginkan masyarakat dengan catatan saya terjun ke masyarakat itu mencari fakta dan data kebetulannya. Banyak kita sekarang ngomong tapi tidak tahu fakta dan datanya. Seperti yang saya katakan, banyak itu cuman permasalahan mereka antara ini kan belum tahu kita yang mana yang salah. Nah, seharusnya kita turun, kita tanyakan mana sih kesalahannya. Nah, baru kita ngambil langkah. Bukan berarti banyak masyarakat ini juga keinginannya itu harus dituruti terus-terusan. Emangnya kita menampung dalam artian masih enggak gini, kita buka pisang, kita makan, kita apa terus kita disulangi terus kan. Enggak juga. Dalam artian gini, kita kasih solusi yang bisa membuat masyarakat lebih bagus. Contohnya kan bagaimana masyarakat ini bisalah ide-idenya itu
bisa dikembangkan, setidaknya kalau memang tidak orang tuanya, anak-anak kita loh yang generasi muda. Harapan saya itu, harapan saya penerusnya itu bukan lagi ke yang mereka rasakan efeknya itu bukan lagi ke orang tua, tapi ke anak-anak lagi. Iya. Seharusnya itu yang harus dirasakan. Jadi ada kayak gini Cak, sulitnya lowongan pekerjaan Ya, di Indonesia mungkin udah mencakup, apalagi di Kota Padang Sidimpuan kita lihat sendiri kan, kayak honorer aja harus bayar gitu kan. Jadi sekarang ada datanya, aku tengok terakhir caleg-caleg yang memperebutkan 30 kursi ini, ya, ada 327 calon legislatif, masuklah ke dalamnya anak muda dan perempuan. Apakah gara-gara itu Cak? Menurut Cak, apakah gara-gara sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan makanya banyak orang yang mencaleg? Kayak mana tanggapan Cak sendiri mengenai hal yang seperti itu? mungkin kalau saya menanggapi sebenarnya tidak juga. Kalau kita lihat latar belakang para pencaleg, bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Iya. Seperti saya tidak punya pekerjaan. Nah, kenapa saya katakan begitu? Saya lebih baik mengatakan, apalagi yang Gen Z, milenial, anak muda, kalau Anda masuk di pertarungan yang lebih serius, ini bukan main-main loh. Iya. Caleg ini bukan main-main, gitu. Bukan ajang ya coba-coba kalau kata orang. Kalau memang rekan-rekan yang mungkin seperti saya Gen Z, coba Anda speak up, Anda bicara, dan Anda berikan ide dan gagasan Anda, pasti. Iya. Caleg-caleg yang menggunakan uang apa segala macam bakalan ketakutan, saya jamin. Nah, saya hanya berpikir mereka ini dimasukkan ke dalam caleg ya untuk menutupi kursi aja sih. Untuk menambah suara, Ya. kalau menurut saya. Tapi nggak tahu juga, setelah ini saya ngomong mana tahu speak up, alhamdulillah. Iya. Bersyukur saya gitu ya. Jadi para caleg-caleg muda Gen Z ya speak up lah seperti Tapi saya. sebetulnya udah banyak yang kuajak Cak. Iya, Udah banyak caleg muda yang kuajak kan, yang ke DM, Iya. yang ke WA. Alasannya sibuk. sibuk ya. Sibuk Gimana apa? nanti jadi? Buat lomba-lomba apa segala macam. Nggak tahu kita sibuk atau memang nggak punya ide dan gagasan itu sendiri. Karena udah banyak kita coba DM. Iya betul ya. Salah satunya Cak lah yang mau kan. Memang ada beberapa lagi yang mau sebetulnya, cuman nunggu waktu kan. Kayak saya cuman harapan saya itu. Kenapa? Sebenarnya kita harus berkaca kepada caleg-caleg kita yang sekarang yang masih petahana, bukan tidak punya pekerjaan. Kita lihat kafe-kafe yang di Kota Padang Sidimpuan milik siapa? Kita tahu Iya. orang yang punya jabatan. Saya cuma bilangkan gini, ketika kita sebagai masyarakat dalam artian yang ingin memajukan masyarakat kita, khususnya Kota Padang Sidimpuan, seharusnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, makanya slogan saya selalu di spanduk, baik poster atau segala macam, menjadi wakil rakyat bukan menjadi pejabat. Ya. Seperti saya lebih suka pakai kaos, jujur, daripada pakai kemeja apa panas segala macam. Karena ketika kita merasakan menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya, bukan menjadi pejabat, itulah yang dinamakan memang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan, pernah saya singgung sekali di video saya, pernah juga, masih ada postingnya saya lupa, itu saya buat kepanjangan DPR itu Dewan Pengkhianat Rakyat. Itu saya kasih spanduk, saya kasih gambar tikus, dan saya buat seperti di penjara dan api neraka. Dan itu sempat viral juga sebenarnya. Nah, saya katakan baik, untuk saya sebagai pribadi, bro, harapan saya cuma satu. Ketika saya terpilih, apalagi visi misi saya itu satu, suara kita sama dengan suara perubahan. Ketika rakyat mau berbicara dengan saya mau berbicara dengan rakyat, tidak ada yang dalam artian miskomunikasi, pasti semua terjalan dengan baik. Dalam artian ketika rakyat bersuara, adanya sesuatu hal yang harus diperbaiki, seharusnya sebagai anggota dewan ini masih seharusnya turun ke rakyat,
harusnya. Tapi lebih baik ketika dia menjadi anggota dewan, walaupun belum ada terjadi masalah di masyarakat itu, dia harus turun juga. Itu yang lebih baik. Karena dia wakilnya rakyat. Dia wakilnya rakyat. Karena dia meluangkan waktu untuk ya kalau kita juga lah berkeliling di daerahnya saja. Daerah pilihannya kan contoh saya nih Padang Sidimpuan Utara dan Tembak. Masa saya sudah meliputi wilayah ini tapi pikirnya ke daerah lain. Iya. Nah, coba dari 30 sudah dibagi-bagi dapilnya. Coba ajak masyarakat ini lebih enak loh ketika ada pejabat yang memang humanis. Kemanusiaan ini lebih berharga daripada uang. Serius bro, serius. Saya selalu menekankan itu. Ketika kemanusiaan, kebersamaan itu tidak bakalan bisa dinilai. Jadi ada sedikit pertanyaan mungkin terakhir Cak kan? Cak ini mencaleg fokusnya di mana? Mungkin di pendidikan kah atau ekonomi atau apa? Satu yang saya lihat dari apa saya itu visi misi saya seperti tadi, visi suara kita sama dengan suara perubahan, mengawasi dengan ketat, maju lawan korupsi. Itu visi saya. Yang dimana yang pertama itu saya fokusnya di korupsi. Kenapa saya bilang korupsi? Di visi misi saya buat itu satu membersihkan korupsi. Dalam artian berarti membersihkan, menghilangkan korupsi. Minimalnya mengurangi. Kenapa saya tidak berani menjamin itu hilang? Karena itu tidak secepat mereka telapak tangan. Betul. Tapi setidaknya minimalnya paling saya kerjakan itu berkurang. Karena kasus korupsi ini kalau kita bahas ya banyak. Yang kedua itu mungkin sebelum kedua Cak, itu kayak mana caranya, mungkin strategi di awal menurut Cak yang ada dalam pikiran untuk mengurangi itu? Untuk mengurangi itu yang pertama seperti yang saya katakan, ini saya selalu bawa buku ini. Ya. Bunuh Politik Uang, ini karya dari seseorang anggota DPR dari tahun 2015 sampai 2019. Ini bukunya ya 2000 yang pokoknya periode tahun yang lalu. Itu di dalam buku yang saya baca, politik itu mulia. Coba tunjukkan kamera Cak. Ini ya. Bukunya. Dari siapa penulisnya? Bro Muhri Fauzi Hafiz. Politik itu mulia. Banyak orang-orang baik yang ingin mengubah sesuatu dan mengubah kehidupan di dalam daerah dan di dunia ini lebih baik, cuman gara-gara dikotori. Sebenarnya politik itu mulia. Tapi penyebabnya apa? Ada yang mengkotori. Contohnya, penyebab korupsi itu kalau kita kaji, nggak usah muluk-muluk, jujur, nggak usah paham juga. Penyebab politik itu adalah satu, ketika adanya money politik. Penyebab korupsi ya? Korupsi, baik itu suap apa segala macam. Kenapa saya bilang katakan? Hanya gara-gara kita bawa angka terbesarnya yang kita pernah dengar 200. Hanya gara-gara satu hari kita diberikan 200. Memang ada yang bilang itu berharga apa segala macam. Cuman ketika dia lebih berpikir 200.000 ini, dia hanya diingat pada saat pemilihan itu. Setelah selesai pemilihan, mana tahu, mana open orang yang duduk yang udah ngasih uang. Yang dipikirannya tentu bagaimana cara balikin modal saya yang sudah dikeluarkan. Nah, satu lagi, ketika seseorang yang lebih muda seperti saya, bukan membanggakan diri ini bahwa ketika saya berani mencalonkan diri dengan bermodalkan ide dan gagasan dan tidak mempunyai syarat, saya cuma satu, saya tidak terlilit utang. Ketika saya duduk, saya tidak mau bayar apa-apa. Betul tidak? Apa yang mau saya bayarkan? Modal apa yang mau saya keluarkan? Utang piutang ya? Ya, utang piutang. Nah, itu yang sebenarnya membuat seseorang korupsi. Karena kenapa? Dia harus mengembalikan modalnya dulu. Apalagi bukan lagi memikirkan apa. Nah, ketika terjadi sesuatu infrastruktur ataupun masalah yang terjadi di fasilitas masyarakat, lebih baik digunakan ke pribadi itu. Ini susah untuk dihilangkan, serius susah, tapi ini bisa dilakukan ketika masyarakatnya juga ikut, seperti yang saya bilang. Hal ini saya katakan masyarakat terus aparatur
terus para caleg, terus para penegak hukum. Ini 4 elemen yang harus bekerja sama. Yang pertama masyarakatnya. Ketika kita mencari seharusnya diberikan pemahaman tentang pencoblosan, bukan malah apa segala macam. Seharusnya para caleg lebih cerdas dalam artian memberikan pemahaman kepada masyarakat. Gini loh Bu, kita mencoblos caranya gini dan kita ini dan apabila memang mau pilih saya, nanti kita buat program ini. Seharusnya begitu lebih baik. Tapi kan paradigma di masyarakat itu seperti yang Cak bilang tadi, ketika misalnya siapa yang paling besar saburan, makanya itu yang harus itu yang dipilih masyarakat. Baru, itu kan ketika yang menang itu ngasih uang itu duduk, nah baru nuntut ya, baru bilang sakit hati. Iya, baru bilangnya apa? Lupa. Koruptor katanya. Ya, lupa. Padahal dia tidak sadar, dia sudah dibayar gitu kan. Iya. Saya lebih berpikir kayak gitu. Ketika ada masyarakat yang lebih cerdas berpikir begitu, saya belum melakukan dalam artian masih terbatas, kampanye terbatas. Saya masih menjumpai teman saya itu salah satu ada warga teman saya di Gang Melati, Sadaguan. Saya masih berjumpa dengan dia, gara-gara menjumpai dia itu pun kami makan dalam artian manggang ayam. Orang tuanya keluar. Terus ketika kami berbincang-bincang, si kawan ini memperkenalkan diri saya kepada orang tua. Masih ada dalam artian. Saya masih yakin masih ada masyarakat yang memang mau membeli dengan hati nurani. Saya terkejut ketika orang tuanya bilang kepada saya, "Kamu punya uang?" "Tidak Pak, saya tidak punya uang." "Terus ngapain?" "Saya berani punya ide dan gagasan." Saya katakan terus terang. Datang. Beliau langsung mengatakan, "Ini ayahnya si kawan." Bahkan bukan si kawan yang saya ajak. Nah, orang tuanya ngomong kepada saya, "Kalau memang kau tidak melakukan uang dan serangan pajak, saya dan istri saya akan memilih kamu." Pilih mana? Pilih maho. Amo memang indara berokon. Indah malene peko. Oh mau pilih aurap ada boruku 2 suara ibagasan tiang anak-anak pun aku. Itu juga bayangkan gimana lagi dapat orang-orang yang seperti ini. Sebetulnya ada juga masyarakat yang memang peka terhadap money politik itu ya. Jujur itu masih ada, karena kenapa? Kita sudah capek dibohong-bohong. Masa kita udah berapa tahun gitu kan, orang-orangnya itu aja, udah nggak ada perubahan, cuman yang dipikirkan musim uang terus kan. Seharusnya bro gitu kan, kepada semua masyarakat, ayolah buka pikirannya, jangan ikuti egonya saja. Kalaupun memang uang itu dibutuhkan, ya, ini kata Ustadz Abdul Somad, ambil saja uang itu, pilih yang sesuai dan berkualitas menurut hati nurani Anda. Karena itu tidak salah juga. Belum tentu uang itu uang dia pribadi kan? Iya, itu kan uang negara dia. Iya, uang negara untuk rakyat juga. Jadi tidak ada permasalahannya. Kalau memang sulit menolak uang itu, saya cuma bilang, ambil saja uangnya, pilih yang berkualitas dan menurut hati nurani Anda. Tapi lebih baik ketika Anda menolak itu lebih mempercepat korupsi di Indonesia bakalan enggak. Iya, setuju. Itu yang pertama. Korupsi itu disebabkan karena dia mempunyai beban. Yang pertama seperti yang saya katakan, beban utang, beban istri dan anak, karena banyaknya permintaan istri. Ya, istri salah satunya. Iya serius, itu memang jujur. Jadi kalau seperti saya belum menikah bro. Iya. Jadi beban saya cuma ya diri sendiri gitu kan. Nah, jadi orang yang lebih tidak mempunyai banyak beban dalam artian dia masih memikirkan dirinya dan masyarakat itu lebih utama. Pasti dia memikirkan masyarakat. Pasti dia lebih banyak waktu untuk berbaur dengan masyarakat. Karena nih, mau jam berapapun tak ada yang nyuruh pulang ya. Istri tidak ada. Jadi lanjut tadi ke visi-misi dulu. Yang kedua, itu saya fokuskan kepada pendidikan. Kenapa saya bahas pendidikan? Indonesia SDM-nya bisa tinggi atau meningkat gara-gara pendidikan yang harus bagus. Nah, pendidikan ini kalau saya pribadi memperjuangkan itu banyaknya beasiswa ataupun pendidikan gratis. Tetapi apabila ini belum tercapai, minimalnya murah, jangan tinggi. Minimal murah ya. Iya, setara, pendidikan setara. Dalam artian murah
bisa dijangkau siapapun. Kenapa saya katakan begini? Ini bisa dilakukan ketika pemerintah dan beberapa yang bersangkutan bekerja sama memberikan beasiswa. Satu. Yang kedua, ketika pemerintah bisa mensejahterakan buruh, apalagi yang honorer. Serius. Ketika guru sejahtera, pasti pendidikan lebih murah. Karena mereka mau ngambil, kan gara-gara pendidikan mahal, gara-gara mau ngambil uang juga dari yang bersiswa ya, yang belajar. Nggak mungkin mereka juga ngajar nggak punya gaji gitu ya. Nah kita tahu, makanya pernah saya buat status saya itu, pendidikan tidak akan bisa berubah ketika tidak ada yang memikirkan pendidikan itu penting, karena banyak membuat pendidikan itu tempat berbisnis. Betul. Kenapa saya katakan pendidikan ini wajib? Karena disitulah tingkat mutu manusianya, SDM-nya lebih berkualitas. Kenapa Singapura begitu negara kecil bisa maju? Ya jangan tanyakan guru di sana. Sejahtera ya. Malaysia jangan tanyakan gaji guru di sana. Itu yang harus kita lakukan, salah satu konsep. Tapi kalau setingkat DPRD kan, DPR daerah itu, apakah bisa itu kita mensejahterakan guru? Bisa. Menurut saya bisa. Ketika kita juga melakukan pengawasan yang lebih bagus, dalam artian gini. Saya lebih ke sininya, guru honorernya ketika dipedulikan mereka, saya katakanlah pekerja honorer ataupun kita bilang swasta, bahkan karyawan swasta, kalau kita lihat kinerja mereka itu rajin orang. Ketika kita kasih sesuatu hal yang belum pernah mereka rasakan, bakalan lebih rajin sebenarnya. Menurut saya, pandangan pribadi, mereka ini lebih bersemangat daripada orang yang sudah tahu berapa gaji dia gitu kan. Tapi kan kalau guru honorer ini kan nggak ada dia kayak seleksi, jadi belum terverifikasi sebetulnya bahwasanya dia bisa ngajar atau tidak gitu. Betul. Itu permasalahan Cak kan. Makanya seperti yang bilang itu, lakukan pengawasan, adanya suatu sistem yang bisa mengawasi mereka memang betul-betul bekerja dengan baik, memang sesuai tupoksi mereka. Itu tetap selalu melakukan pengawasan. Kita dalam hidup ini nggak usah muluk-muluk, diawasi itu. Sama seperti semua yang kita lakukan, fungsi DPR mengawasi. Mungkin selanjutnya yang visi-misi. Yang ketiga itu kesehatan ya. Kenapa saya bahas kesehatan? Ya kalau saya pribadi dari tadi, mungkin saya belum ngomong dari partai mana ya gitu. Iya itu. Saya dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Ya kalau ketuanya Kaisang Pangarep, yang dimana kenapa kami sebagai PSI mempunyai slogan BPJS gratis apabila PSI menang. PSI menang, BPJS gratis. Itu bisa terwujud ketika struktur ini terbangun. Contohnya, kenapa saya memajukan kesehatan ini juga lebih penting? Karena banyak masyarakat yang tidak mampu dengan biaya yang mahal untuk berobat. Makanya solusi yang perlu kita buatkan itu adalah bagaimana kesehatan ini bisa terjangkau ke banyak masyarakat. Contohnya BPJS. BPJS bisa membantu masyarakat. Memang banyak orang yang bilang gini, BPJS kan udah ada yang gratis tapi belum merata. Itu permasalahannya. Ketika struktur ini bisa berjalan, ketika di parlemen ada duduk DPR, provinsi ada duduk, dan di daerahnya ada duduk, ini bakal mempercepat jalur visi misi ini, program ini. Tapi kalau kita cuma bisa berkor-kor di DPR, ternyata di pusat adalah bukan nggak ada ataupun orang yang memang salah, tetap tidak akan bisa. Saya bilang kepada masyarakat, itu susahnya. Makanya seharusnya merata sampai ke atas. Ketika ini sistem terbangun bagus, maka yang bisa memperjuangkan BPJS gratis tentunya DPR RI tentang kesehatan. Yang bisa memperjuangkan pendidikan ini tentunya DPR provinsi, dan yang bisa membuat lebih sejahteranya masyarakat tentang bahan pangan itu DPR di daerah.
inilah lajur sebenarnya dari Partai PSI. Kenapa kami ngotot bisa melakukan itu? Karena kami yakin dari bawah sampai atas itu akan saling membawa, saling melakukan. Jadi ketika masyarakatnya sehat, ya tentunya banyak yang bakalan lebih dikerjakan masyarakat secara contohnya program ya stunting gitu kan. Kita tahu stunting itu kan bisa membuat masyarakat ya tiba rendah gitu kan, rendah dari SDM-nya gitu. Makanya kesehatan itu kalau saya pernah ingat lebih penting daripada segalanya. Karena ketika Anda tidak sehat, apa gunanya harta Anda yang berlimpah? Iya, betul. Gitu ya. Mungkin terakhir Cak, statement pribadi untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan, mungkin khusus di dapilmu. Sekalian promosikanlah nomormu sama apa partainya apa. Iya, boleh nih. Boleh. Ya. Siap, boleh. Ya. Silakan. Mungkin kasih statement kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Horas, ya masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Tanpa mukadimah, tanpa mengurangi rasa hormat tentunya, anggo songonau mungkin modokot tulang, natulang, uda, nanguda, gua, anggoru, sude, wo, baik segala macam anggota dokon dari yang datulu. Bapak Ibu yang ada di masyarakat Kota Padang Sidimpuan, khususnya Padang Sidimpuan Utara dan Hutan Baru. Saya asli anak Kota Padang Sidimpuan selama 22 tahun di Kota Padang Sidimpuan hidup, bahkan sampai sekarang ini saya masih tinggal di sini. Meminta restu dan doa tentunya untuk memajukan daerah kita ini. Tentunya banyak yang berharap ketika sesuatu hal saya lakukan dengan ide dan gagasan itu lebih baik daripada amplop yang Bapak Ibu terima. Karena kenapa? Ketika amplop itu seperti yang kita bahas tadi hanya berlaku di satu hari itu saja dan Anda akan bakalan dilupakan. Tetapi ingat, ketika Bapak Ibu memilih dengan hati nurani, tidak akan ada yang katanya lupa dalam artian. Karena kenapa? Kita selalu terikat dengan hati. Saya selalu mengatakan kepada banyak kawan-kawan, rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari, pilihlah pemimpin zaman sekarang itu bukan karena pintarnya, tapi karena ada hati nuraninya. Serius, pemimpin yang memiliki hati itu lebih merasakan dan pasti melakukan kemanusiaan yang lebih baik. Saya Sahrial Siregar, ya, Dapil 1 dari Partai PSI nomor 15. Nanti di surat suara Bapak Ibu itu ada 15 partai dan itu kita paling bawah, ya, Dapil 1 Bapak Ibu Sahrial Siregar, saya sendiri, di mana akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Ketika kita mau bekerja sama, semua bakal bisa pastinya. Harapan saya, jujur, saya tidak punya banyak uang Bapak Ibu, apalagi membagi amplop. Jujur, saya terus terang saja di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memanggil saya, memberikan, mungkin yang bisa saya berikan jasa, contohnya memberikan bagaimana pemahaman pencoblosan, saya siap waktu saya. Untuk anak-anak Bapak Ibu yang pengen saya ajari matematika, apa pelajaran umum, saya masih bisa. Dan bahkan mengaji saya bisa siap, saya memberikan ataupun menawarkan jasa yang lebih berguna daripada uang yang mungkin habis satu hari itu saja. Bapak Ibu ingat, anak dan cucu Anda itu aset masa depan, dan seperti yang kita idam-idamkan, Indonesia menuju keemasan di 2045. Ingat Bapak Ibu, ketika kami selaku anak muda mungkin jujur tidak memandang apa juga kepada orang tua, kalian lebih berpengalaman Bapak Ibu, saudara-saudari, tetapi kami juga anak muda ingin memberikan inovasi dari buah pikiran kami. Karena apa salahnya untuk kali ini kita coba dulu perubahan. Dalam artian kita kan sudah lihat, kita sudah
melihat selama ini 30 anggota DPR itu saja. Coba diganti dulu. Kalau memang tidak ada perubahan nanti setelah anak muda yang duduk ini, ya wes, nggak usah lagi percaya, dalam artian ya udah, memang tidak ada lagi yang bisa dipercaya dalam dunia ini. Jadi harapan saya, visi misi saya nanti bisa saya share juga Bapak Ibu sekalian. Saya mengharapkan ketika nanti adanya konfirmasi, silakan hubungi saja dari manapun. Akun sosmed saya juga ada, baik itu Facebook, Instagram, dan segala macam. Saya ingin maju karena memang ingin melakukan perubahan Bapak Ibu. Saya ingin maju karena ingin juga dalam artian merubah sistem yang buruk menjadi sistem yang baik. Walaupun saya saat ini cuma sendiri, saya yakin di kemudian hari, baik itu nanti dari anak Bapak Ibu, ada 9 orang lagi yang bakalan seperti saya, yang bakalan mengubah Kota Padang Sidimpuan ini. Karena bagaimanapun, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan segimanapun sulitnya. Karena ketika Anda berhenti, Anda lebih buruk dari orang yang tidak pernah berbuat kebaikan. Itu saja mungkin dari saya statement. Mungkin terima kasih atas sharingnya bro. Terima kasih juga. Mudah-mudahan ini bisa dilihat banyak masyarakat Kota Padang Sidimpuan, dan saya yakin bisa juga sharing dengan saya nantinya. Mudah-mudahan kita selalu berjuang, berdoa, memilih pilihan terbaik. Tapi satu statement juga yang saya ingin katakan, mungkin saya satu-satunya caleg ataupun partai PSI yang berani mempunyai kaos partai maju lawan korupsi. Jelas-jelas kami membuat itu, dan jaketnya partai anti korupsi, dan jelas-jelas kami mungkin masih satu-satunya partai. Dan terus di baliho saya selalu membuat anti korupsi, anti intoleransi, dan bunuh politik uang. Tentunya satu-satunya caleg yang berani mengatakan hal-hal yang pahit, bukan yang manis-manis. Dalam artian, saya tantang seluruh caleg-caleg yang ada, sekitar 300 orang, untuk berani membuat spanduknya tolak politik uang. Kalau memang itu bisa terjadi, saya jamin kehidupan kita, apalagi khususnya masyarakat Kota Padang Sidimpuan, lebih baik, dan tentunya itu bebas dari korupsi. Sekian, terima kasih. Saya pamit, dan tentunya sampai jumpa. Siap. Oke, makasih Cak. Sama-sama. Mungkin lain kali bisa di lain waktu mungkin bahas yang lain lagi Cak kan. Aman. Mungkin ini banyak kali noise Iya. nanti ngedit Nanti kita apa ya. juga ya. Siap. Oke, makasih Cak waktunya.